Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Februari 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Pak Fajar sama Neta sampailah ke tempat di mana waktu Dewa sama Nana dan Balia diserkap. Dia juga melihat bukti yaitu gantelan tasnya Cornelia. Pas dia lagi melihatin bukti itu, tiba-tiba datanglah si Tony sama anak buahnya. Lalu si Tony juga dia menyapa kepada kepada Pak Fajar sama Neta. Di sini si Tony dia sangat kaget karena dia keceplosan, dia tahu namanya Pak Fajar sama Neta. Lalu Pak Fajar juga di sini nanya kepada si Tony yang dalam penyamaran, "Kamu siapa, tahu nama saya?" kata Pak Fajar kepada si Tony. Di sini si Tony juga dia tidak banyak basa-basi, daripada dia ketangkap basah dia juga akan pergi dari tempat itu. Tiba-tiba di sini Pak Fajar sama Neta juga tidak bisa begitu saja. Dia juga langsung menarik tangannya si Tony dan terjadilah perkelahian antara Neta sama Pak Fajar dikeroyok oleh si Tony sama anak buahnya. Lalu di sisi lain terlihat di sini di tepi sungai terlihat Dewa sama pacar rombongannya dia lagi mencari Nana. Tiba-tiba ada warga yang mengasih tahu dia menemukan jasad perempuan di sungai. Lalu Dewa sama Pasha dan Lula juga semua dia datang ke tempat itu, dan di sini ada sebuah jasad perempuan yang ditemukan oleh warga sekitar. Di sini juga warga juga ngomong kepada Dewa, "Ini jasadnya, Pak," kata warga itu. Di sini terlihat memang ada di sana jasad yang ditutupin oleh daun-daun kering yang ada di tepi sungai itu. Terlihat Pasha juga di sini ngomong kepada warga, "Boleh saya melihat jasad perempuan ini, Pak?" kata Pasha kepada warga itu. Lalu warga itu juga menyilahkan dia membuka mukanya yang ditutupin oleh daun-daun kering oleh warga itu. Di sini Dewa juga dia langsung dia duduk dan dia juga akan membuka jasad yang ditutupin oleh daun-daun kering. Dan di sini Dewa juga pasti buka, terlihat Lula juga di sisi lain dia sambil berdiri, dia juga memejamkan mata takut itu benar-benar jasadnya Nana. Pas dibuka di sini sama Dewa, ternyata itu bukan jasadnya Nana tapi itu orang lain. Dewa juga langsung ngarumpuyuk, dia juga sangat kaget dan senang karena itu bukan jasadnya Nana. Di sini Dewa juga langsung berdiri dan dia ngomong kepada Pasha sama Lula, "Kita harus mencari lagi Nana. Nana masih hidup," kata Dewa kepada Pasha dan Lula. Lalu singkat cerita mereka juga pergi dari tempat itu untuk mencari lagi Nana sama rombongannya Lucky sama Dewi juga untuk mencari lagi Nana. Lalu terlihat di sisi lain di makamnya si Kevin terlihat si Nurul Tunjung si alias Seattle dia juga mewek di depan makamnya si Kevin setelah si Nurul Tunjung si Priska pergi. Di sini juga dia akan memaafkan si Kevin. Apapun kesalahannya si Kevin telah dimaafkan oleh si alias si Hildatel. Si alias Seattle dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan, tiada lain itu adalah Panopal Laksana. Lalu Panopal Laksana juga dia ngomong dalam batinnya, berarti itu tunangannya si Kevin yang telah mengkhianati dirinya karena dia masuk penjara, kata Panopal di dalam mobil. Dia juga sudah mengetahui itu, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu lagi di sisi lain di sini terlihat di kantornya Dewa, Bu Farah datangi ke kantornya Dewa, dia ngomong kepada Reta. Dan di sini Bu Farah juga memarahi Reta karena dia tidak mengasih tahu bahwa Dewa sudah selamat. Terjadilah cekcok antara Neta sama Bu Farah, dan Bu Farah juga dia juga mengambil HP setelah Neta mengasih tahu kepada Bu Farah bahwa Dewa suruh menelepon Pasha. Di sini juga Bu Farah juga akan menelepon Pasha. Terlihat di sisi lain di pinggir sungai di sini Dewa sama rombongan Pasha, Lucky, Dewi, Lulas lagi mencari-cari Nana, lagi berteriak-teriak. Lalu Pasha juga dia sangat kaget, dia ada yang menelepon. Lalu Pasha juga langsung mengangkat telepon itu, ternyata itu adalah Para Buana. Lalu Para Buana juga dia ngomong kepada Pasha bahwa Dewa benar-benar sudah selamat, kata Bu Farah kepada Pasha. Lalu Bu Farah juga dia menyuruh kepada Pasha kasihkan HP itu kepada Dewa, kata Bu Farah kepada Pasha. Dan di sisi lain di sini Pasha juga dia mengasihkan HP itu kepada Dewa. Dan di sini Dewa juga ngomong kepada Bu Farah, dan ternyata Bu Farah juga percaya bahwa Dewa sudah selamat dari bahaya itu. Lalu di sini Bu Farah juga menyuruh Dewa pulang
dari tempat itu, tapi terlihat Bupara yang menyuruh pulang kepada Dewa. Dewa juga tidak akan pulang. Di sini Dewa juga cekcok sama Bupara di telepon, dan Dewa juga ngomong kepada Bupara, saya tidak akan pulang sebelum Nana ditemukan, kata Dewa kepada Bupara. Lalu Bupara juga dia ngomong kepada Dewa, ya udah sekarang kamu kasih tempat kamu di mana, saya mau ke sana, kata Bupara kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga mengasihkan alamatnya, dan di sini Bupara juga dia juga langsung berangkat menuju ke tempat yang sudah dikasih alamatnya oleh Dewa. Pas di dekat sungai itu dia juga terlihat si Nurul Tunjung si Lipia anaknya, dia melihat ada Dewa, dan Bupara juga dia sangat kaget dan senang. Lalu dia juga sudah benar-benar Dewa selamat, dia juga ngomong lagi kepada si Lipia, mending kita pulang aja karena kita percuma kalau datang kepada Dewa, kata Bupara kepada si Lipia. Singkat cerita Bupara juga sama si Lipia juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini pas Dewa yang lagi mencari-cari Nana sama Pasha, Lucky sama Dewi, tiba-tiba datanglah Pak Fajar membawa si Ketoni dan rombongan Cakar Pink. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, kenapa kamu membawa si Ketoni ke sini, kata Dewa kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, inilah dalang semua yang penculikan kamu sama Lia dan Nana. Di sini juga Dewa juga sangat geram kepada si Ketoni, dan si Ketoni juga di sini dihajar habis-habisan oleh Dewa sama Pak Fajar, tapi si Ketoni dia tidak mengakunya. Lalu dengan sigap Pasha juga dia membawa si Nurul Tunjung yaitu si Ketoni ke tepi danau, yaitu ke tepi sungai. Di sini pas sampai ke tepi sungai terlihat Fajar sama Pasha membawa si Ketoni, tiba-tiba Dewa disamperi oleh penyidik. Dia juga mendapatkan sobekan kain yang dipakai oleh Nana. Di sini juga Dewa juga sangat yakin memang ini adalah sobekan kain istri saya yaitu Nana. Kita harus ke tempat di mana waktu Bapak menemukan sobekan kain ini, kata Dewa ke penyidik itu. Singkat cerita di sini Dewa juga dia pergi ke tempat di mana penyidik waktu menemukan sobekannya bajunya Nana. Terlihat di sisi lain di sini si Ketoni juga di sini dilelep-lelepkan di pinggir sungai oleh Pasha sama Pak Fajar supaya dia ngaku. Karena dia sudah buci, sudah tidak tahan, dia sudah ampun-ampunan, dia juga akan mengakui dan dia juga akan menjebak si Brokokokroni yang dia nyamar pakai topeng itu. Dia juga akan menjebak manusia bertopeng itu. Terlihat di sini si Ketoni juga mengambil HP, dia video callan sama si Brokokroni, dia mengajak ketemuan. Padahal dia itu akan menjebak si Brokokokroni. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati tararajong, lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.